Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang aritmatika sosial, yakni bunga dan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pembelajaran minggu ini bersama Ibu Hayati Nufus. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang aritmatika sosial, yakni bunga dan pajak. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan sama-sama berdoa. Semoga semua ilmu yang Ibu berikan bisa kalian dapatkan dan pandemi ini segera berakhir. Amin. Kompetensi dasarnya mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan talak. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menghitung dan mengenal berbagai situasi aritmatika sosial, yakni bunga dan pajak. Apa yang kalian ketahui tentang bunga? Adakah di antara anak-anak yang sudah pernah menabung di bank? Bunga adalah suatu nilai yang diberikan oleh bank kepada penabung. Jadi sebagai contoh, jika kalian menabung di suatu bank, lalu setelah beberapa bulan kemudian, kalian akan mendapatkan beberapa nilai uang yang akan diberikan bank kepada kalian karena tabungan kalian tersebut. Semakin banyak kalian menabung, maka bunganya akan semakin banyak pula. Itu contoh bunganya. Seperti yang kalian lihat, ini adalah salah satu bank yang ada di Indonesia. Jadi kalau kalian menabung di bank, kalian bisa mendapatkan bunga. Bagaimana cara mencari bunga? Nah, kita lihat tabelnya. Ibu membuat tabel ini supaya kalian lebih mudah memahaminya. Yang pertama, yang ditanya dalam soal bisa bunga, tabungan akhir, atau tabungan awal, atau bisa juga lamanya menabung, dan yang lainnya. Yang harus kalian ingat, jika kalian menemukan lambang B itu adalah bunga dalam bentuk rupiah. Sedangkan N adalah lamanya menabung. Biasa bisa dalam bentuk tahun atau bulan. Kalian harus melihat soalnya terlebih dahulu. Tahun atau bulan. Jika tahun, kalian menggunakan rumus yang tahun. Jika bulan, kalian menggunakan rumus yang bulan. Ada P besar. P besar itu adalah persentase bunga. Tab awal disebutnya sebagai tabungan awal. Dan tab akhir disebut sebagai tabungan akhir. Kita lihat rumus yang pertama. Jika yang ditanya adalah bunga, maka bunga dalam bentuk rupiah rumusnya P per 100 dikali tabungan awal. P adalah persentase bunga dibagi 100 dikali tabungan awal. Namun jika yang diketahui N bunganya atau lamanya menabung dalam bentuk bulan, maka rumusnya berbeda lagi. Rumusnya N per 12 dikali P per 100 dikali tabungan awal. Kenapa di sini ada N per 12? Karena bulan lamanya menabung berapa bulan dibagi 12, karena dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Maka di rumusnya pun jadinya N per 12 dikali P per 100 dikali tabungan awal. Lalu jika yang ditanya tabungan akhir adalah tabungan awal dikali 100 plus P dibagi 100. Berarti 100 ditambah persentase bunganya. Ini jika yang diketahui dalam bentuk per tahun. Jika yang kedua, yang ditanya tabungan akhir, tapi yang diketahuinya adalah
lama menabungnya dalam bentuk bulan. Maka tabungan akhir sama dengan tabungan awal dikali 1.200 ditambah N kali P. Jadi lamanya menabung dalam bulan dikali persentase bunganya dibagi 1.200. Ada juga jika yang ditanya tabungan awal berarti tabungan akhir dikali 100 dibagi 100 tambah P. Ini jika yang diketahui tabungan awal, tapi yang lamanya menabung dalam bentuk bulan, maka tabungan akhir dikali 1.200 dibagi 1.200 ditambah N kali P. Ingat ya nak, kalian harus teliti dalam membaca soal. Soalnya yang diketahui dalam bentuk bulan atau tahun. Lalu persentase bunganya juga dilihat dalam tahun atau bulan. Jika tahun berarti pakai rumus yang ini, jika bulan pakai rumus yang satu laginya. Lalu jika yang ditanya adalah lamanya menabung. Lamanya menabung N sama dengan N itu lamanya menabung, bunga dibagi tabungan awal dikali 100 per P dikali 12. Jadi bunganya berapa persen dibagi tabungan awal, lalu dikali 100 per persentase bunga dikali 12. Jika yang ditanya persentase bunga, maka rumusnya P sama dengan bunga dibagi tabungan awal dikali 12 per N dikali 100. Kita lanjut lagi ya. Ini catatan yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kita lihat contoh soal. Ibu Rizka memiliki uang sebanyak 1.400.000 dan ditabung di bank A dengan bunga 11% per tahun. Setelah 3 bulan, uang tersebut seluruhnya diambil untuk memperbaiki rumahnya. Berapa uang yang akan diterima Bu Rizka setelah disimpan di bank selama 3 bulan? Berarti kita tulis dulu nih. Besar modal disebut juga tabungan awal. Jadi tabungan awalnya adalah 1.400.000. Lalu ada lamanya menabung N. N-nya 3 bulan. Lalu ada bunganya 11% per tahun. Tapi yang ditanya dalam bentuk bulan. Maka kita mengerjakannya pakai rumus yang tadi. Yaitu rumus yang ini. Nih, B sama dengan N per 12 dikali P per 100 dikali tabungan awal. Tadi N-nya 3 per 12, persennya tadi 11 per 100, lalu dikali tabungan awalnya 1.400.000. Ini 3 sama 12 sama-sama bisa dibagi 3, jadi 1/4 dikali 11 dikali 14.000. Kenapa 14.000? Karena nolnya coret nih 2 nih, sama nol yang bawah. Maka dapatlah 38.500. Maka uang yang akan diterima Bu Rizka adalah, kan tadi ini bunga rupiah. Jadi Bu Rizka setelah menabung 1.400.000 selama 3 bulan dengan bunga 11%, ia akan mendapatkan uang sebesar 1.400.000 ditambah bunga 38.500. Inilah total uang Bu Rizka selama 3 bulan. Kita lanjut ya. Kerjakan buku paket halaman 63 nomor 1A. Semangat ya anak-anak. Kita lanjut soal nomor 2. Nita menyimpan uang di bank dengan bunga 13% per tahun. Jika setelah 3 bulan ia menerima uang bunga sebesar 26.000, berapakah besar uang simpanan Nita? Jadi yang ditanya adalah berapa besar uang simpanan Nita? Uang apa? Uang awal Nita, yaitu disebut juga sebagai tabungan awal. Lamanya menabungnya berapa? 3 bulan. Maka 3 per 12 dikali persentase bunganya 13 per 100 dikali M sama dengan 26.000. Kalian boleh menggunakan rumus yang ini atau boleh juga menggunakan rumus yang tadi Bu tulis di slide sebelumnya. Setelah menemukan M-nya itu apa?
M itu adalah tabungan awal. Jadi 13/400-nya pindah ruas nih, dari kiri pindah ke kanan. Yang awalnya kali pindah jadi bagi. 26.000 dibagi 13/400. Lalu ingat, bagi nih ganti jadi kali. Yang awalnya 13/400 jadinya 400/13. Maka dapatlah tabungan awalnya adalah 800.000. Jadi besar tabungan awal Nita adalah 800.000. Yang kalian kerjakan adalah buku paket halaman 63 nomor 7. Kalau tadi bunga, ada juga pajak. Pernah nggak ya kalian bayar pajak? Atau kalian pernah melihat orang tua kalian membayar pajak? Apakah sudah ada yang pernah melihatnya atau pernah mendengar ceritanya? Pajak merupakan suatu kewajiban dari warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara berdasarkan undang-undang. Nah, pajak yang akan kita pelajari pada bab aritmatika sosial ini yaitu pajak penghasilan PPH dan pajak pertambahan nilai PPN. Yang pertama dulu, pajak penghasilan adalah pajak yang dikeluarkan pegawai tetap dari perusahaan swasta atau negeri. Jadi jika kalian punya orang tua yang bekerja di suatu perusahaan atau di suatu administrasi pemerintah, maka orang tua kalian setiap bulannya akan mengeluarkan pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan itu pajak dari upah yang diterima oleh seseorang bekerja, dia harus membayar pajak. Pajak penghasilan mengakibatkan penerimaan menjadi berkurang. Jadi yang harusnya dapatnya 3 juta karena kena pajak jadinya bisa saja 2.980.000 dan seterusnya, tergantung berapa persen besar pajaknya. Yang kedua, ada pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan apabila kita berbelanja di dealer, grosir, toko swalayan, atau tempat lainnya. Tentu kalian sering dong belanja di minimarket yang dekat rumah seperti Indomaret atau Alfamaret. Pasti kalian lihat di struknya ada tulisan PPN. Nah, PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Atau jika kalian sering makan di restoran tertentu, harusnya kalian bayarnya 200.000 total semuanya. Tapi karena ada pajak pertambahan nilai, kalian jadi kena pajak 10%, jadinya bayar 220.000. Nah, 20.000 itu rupiah. 20.000 itulah yang disebut sebagai pajak pertambahan nilai. Jadi yang seharusnya bayar 200 jadinya 220.000. Nah, pajak ini akan diberikan kepada negara berdasarkan undang-undang. Kita lihat contoh soal yang pertama tentang pajak. Kita baca baik-baik. Paman memperoleh gaji sebulan sebesar 1.450.000 dengan penghasilan tidak kena pajaknya adalah 360.000. Jika besar pajak penghasilan adalah 10%, berapa gaji yang diterima paman dalam sebulan? Nah, berarti kita harus tulis dulu nih berapa rupiah penghasilan paman yang kena pajak, yaitu 1.450.000 dikurang 360.000. 360.000 tadi yang tidak kena pajak. Ternyata dapatlah 1.090.000. Lalu kita hitung besar pajak penghasilannya dari mana? 10%, jadinya 10/100 dikali penghasilan yang kena pajak 1.090.000. Maka dapat 109.000. Karena adanya PPH pajak penghasilan, maka penerimaan paman berkurang. Yang awalnya 1.450.000 dikurang 109.000, maka paman menerima 1.341.000. Itu. Jadi kalau PPH penghasilannya semakin berkurang. Yang harus kalian kerjakan adalah buku paket halaman 63 nomor 6.
Kita lanjut lagi. Contoh yang kedua tentang pajak. Danang membeli sebuah laptop seharga 4.600.000 dan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Berapa rupiah Danang harus membayar laptop tersebut? Jadi Danang beli laptop nih 4.600.000. Ada PPN-nya, pajak pertambahan nilainya sebesar 10%. Maka kita harus hitung dulu berapa besar pajak yang harus dibayar Danang dari membeli laptop tersebut, yaitu 10%. Ingat, persen itu adalah per 100. Berarti 10/100 dikali 4.600.000. Maka dapatlah 460.000. Karena adanya PPN, ingat PPN, maka pembayarannya semakin bertambah. Harga laptop yang harus dibayar Danang adalah 4.600.000 ditambah 460.000, maka Danang membayar 5.060.000. Yang harus kalian kerjakan adalah buku paket halaman 63 nomor 3. Nah, alhamdulillah selesai pembelajaran kita kali ini. Ibu mohon kepada anak-anak ibu agar tetap rajin belajar, rajin mengerjakan tugas, tetap patuhi protokol kesehatan. Jika ingin bepergian harus memakai masker, sering cuci tangan. Dan kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Tetap semangat ya anak-anak, tetap rajin mengerjakan tugasnya. Ibu yakin kalian pasti bisa. Jika rajin, pasti akan mendapatkan nilai yang baik. Dan ilmunya juga akan kalian pakai untuk di jenjang sekolah kalian yang lebih tinggi, untuk kalian bekerja. Karena menuntut ilmu itu wajib. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.